Di era modern, di mana kampanye soal kesetaraan gender makin kencang digaungkan, peran kaum wanita kian terasa adanya. Berbagai gerakan perempuan mulai dari formal sampai dengan gerakan informal berbasis kesadaran terus bermunculan lewat perannya masing-masing. Di beberapa aspek, tak jarang para perempuan justru menjadi tumpuan kala menjalankan operasional organisasi yang mereka usung. Serikandi Banten, sebuah organisasi nirlaba yang berdiri atas inisiatif tinggi para ibu di Banten, telah menunjukkan peran vitalnya terutama dalam mengemas berbagai isu sosial. Meski para ibu tangguh yang tergabung di dalamnya tidak dipilih atas kriteria tertentu, tapi peran Serikandi Banten dalam membantu masyarakat layak diperhitungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngopi, apa kabar? Pasti baik ya, Alhamdulillah kalau gitu. Ketemu lagi nih, kita ngobrol-ngobrol di Ngopi, ngobrol olah pikir bersama saya Rias, tentunya di Master C19 Channel. Nah, kalau sore hari ini nih, pokoknya buat cewek-cewek nih kayaknya bakalan menginspirasi banget deh, emansipasi wanita aja pokoknya. Nah, sore hari ini udah ada Teteh Lailatul Qodriyah ya, selaku Sekjen Serikandi Banten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teteh, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Nah, sore hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Teteh soal Serikandi. Tapi kayaknya sebelum itu nggak apa-apa di maskernya dibuka dulu ya. Agak susah kayaknya ngomongnya kalau pakai masker tuh. Sosok gitu ya. Kan kita jaraknya juga jauh gitu ya. Teh, ini Serikandi ya Teh ya. Kalau Serikandi itu kan kayaknya cewek-cewek yang hebat gitu, cewek-cewek yang wah pokoknya nggak menye-menye deh. Itu Serikandi Banten tuh sebenarnya apa sih Teh? Dijelasin dulu bisa? Serikandi Banten itu organisasi sosial perempuan yang ada di Banten. Itu kita tidak terpaku sama perempuan-perempuan yang tadi dinarasikan si Mbak tadi ya, bahwa harus perempuan seperti apa gitu, tidak ada klasifikasinya gitu. Dia sebuah organisasi yang mewadahi perempuan-perempuan yang punya jiwa sosial terhadap sesamanya gitu kan. Contohnya misalnya ada kejadian kebanjiran gitu kan. Nih kita perempuan-perempuan, ibu-ibu atau remaja atau para gadis-gadis atau yang nggak ada kerjaan atau ada kerjaan, yang punya waktu, yang punya rasa kepedulian terhadap sesama, yuk kita gabung gitu, membantu untuk sesama. Intinya masyarakatnya cuma yang punya kepedulian sosial gitu ya. Nah itu Serikandi Banten itu emang udah lama ya Teh berdirinya atau gimana Teh? Awal berdirinya Serikandi Banten itu ketika Bu Joko Widodo datang ke Banten. Kita tuh sebetulnya ingin merangkul ibu-ibu di sana untuk mengapresiasi Ibu Presiden datang ke Banten. Awalnya seperti itu, nggak sengaja gitu. Akhirnya, nih ibu-ibu ngapain lagi ya setelah sudah kita kumpulkan komunitas ibu-ibu nih gitu kan. Nggak lama kemudian kita mendengar ada sebuah musibah di salah satu di Provinsi Banten gitu. Yuk kita adakan kegiatan untuk ke sana gitu. Akhirnya berdirilah Serikandi Banten untuk kepedulian sosial terhadap sesama gitu. Itu tahun berapa Teh waktu itu kan? Awal berdirinya itu 3 tahun yang lalu ya, 2017 yang mulai 2017. Jadi dan pertamanya pun menangani daerah Banten gitu ya dulu ya. Dan dari situ berkembang terus. Dan responnya tidak dari Kota Serang saja gitu kan. Dari Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Lebak gitu kan. Mereka ternyata respon ke kita bagus nih. Ada yang mau ikutan jadi pengurus Serikandi Banten ya. Akhirnya yuk kita jalan gitu. Jadi awalnya itu di satu daerah dulu ya Teh ya? Tadinya kita berdiri di Kota Serang saja. Dari situ dari mulut ke mulut gitu kali ya? Dan saya berdiri dengan teman-teman, beberapa teman-teman untuk mengadakan kegiatan. Akhirnya teman-teman yang lain coba
sharing ke teman-temannya gitu kan. Dan kita lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Instagram gitu kan, lewat status WhatsApp lah gitu kan, media sosial kita. Yuk yang ada di kota masing-masing yang mau join Sri Kandi Banten, kita hubungi ke kita gitu. Oh gitu. Dulu ingat nggak Teh pertama yang di Serang itu yang kayak cuman mau nyambut Ibu Jokowi, ada berapa orang sih Teh? Waktu itu kita lumayan antusias, itu 500 peserta. Oh, udah. Jadi dari awalnya juga udah banyak ya? Iya, gitu. Yang subhanallah di luar dugaan ekspektasi kita banget nih, bahwa ini Sri Kandi bener-bener direspon banget gitu kan. Sampai sekarang kita mengurus kepengurusan berbagai wilayah ini belum kita urusin nih. Untuk di wilayah Lebak pengurusnya yang mana gitu kan. Iya. Harus gitu karena banyak kan. Iya. Nah itu ngomong-ngomong tadi kan ngajak nih dari kota-kota apa mana, itu syaratnya gimana sih? Atau kalau misalkan saya kan kebetulan Tangerang Selatan nih yang mau join itu gimana gitu? Gampang. Kalau organisasi ini intinya saya mau menginformasikan kepada perempuan-perempuan mau militan lah, maksudnya tidak berpikir kepada uang, justru uang yang mau dikeluarkan untuk kegiatan sosial kita, orang-orang yang mau peduli terhadap sesama. Ini kalau ada musibah ya kita secara sukarela uang pribadi kita dikeluarkan untuk membantu mereka gitu. Nah, kayak Sri Kandi Banten kan hari ini sedang mencoba ke sekolah-sekolah yang di pedalaman. Apa sih yang bisa kita bantu untuk sekolah di pedalaman ini, karena kan guru-guru juga yang di pedalaman lumayan tidak mengerti tentang internet dengan daring gitu kan. Ya benar. Nah, kita bekerja ke sana untuk coba memberikan pengetahuan kepada guru, jadi learning management sistemnya ke guru-guru gitu, agar belajar sama siswa juga lebih menarik gitu kan. Dia nggak stres. Bener. Ya karena kan di sana tapi kalau kayak kuota gitu-gitu suka ada masalah nggak sih Teh untuk si murid-muridnya? Nah, kalau untuk justru kita lebih fokus ke yang ke daerah sih. Iya. Karena kan selain dari penggunaannya mungkin fasilitasnya juga belum ada gitu ya. Iya, itu kan targetnya kita untuk kayak guru-guru atau murid di sekolah di daerah-daerah itu dengan sekolah daring ini juga nggak stres. Banyak loh sekarang murid-murid di sana tuh stres, ya kan. Belum lagi dengan biaya yang harus dia jangankan orang tua sekarang buat beli kuota, kadang-kadang buat beli makan aja susah gitu. Apa sih yang kita bisa bantu buat mereka gitu. Nah dari yang Teteh ini nih survei gitu ya, kalau di masa pandemi itu selain sekolah apalagi nih Teh kayaknya yang kebutuhan masyarakat yang bakti sosial. Bakti sosial, kalau saya di Tangerang lebih ke Jumat Berkah, itu setiap hari Jumat itu memberikan nasi makan gratis ke beberapa tapi untuk ke daerah sih kita fokusnya bakti sosial sih seperti itu. Berani mengeluarkan uang pribadi sih, lebih ke sosial aja. Nah itu Teh kalau misalnya kayak yang Jumat Berkah atau kita misalkan goes to sekolah-sekolah gitu ya. Nah itu tuh kayak ngumpulin orang-orangnya di grup itu maksudnya woro-woronya, atau emang ngadain pertemuan yuk kita bikin apa ya kayak gitu sih. Nah kalau yang kayak Jumat Berkah ya, ini kan terkait dengan sedekah ya gitu kan. Nah itu biasanya kita lebih ke pribadi, lebih ke bagaimana hatinya mereka nih tergerak dengan kita ceritakan nih di daerah sini ada begini, ada orang yang kekurangan makan atau seperti apa, kita ceritakan aja dulu. Nanti kan namanya perempuan, ibu-ibu tuh lebih kaum perempuan itu kan lebih kepake hati. Iya, baper gitu ya kan. Bapernya itu agar lebih bermanfaat bagaimana gitu kan. Jadi nah itu kalau yang kayak Jumat Berkah gitu kayak beli atau kita benar-benar yuk gotong royong masak gitu-gitu. Masak. Kalau beli lumayan juga ya kosnya ya kan, karena ya di saat kondisi sekarang nih pokoknya kita memaintain banget bagaimana memanage banget uang ini nggak terlalu banyak keluar untuk kemasak lah gitu kan. Jadi kita gunakan aja tenaga kita yang peduli. Berarti di sini
di situ kan kelihatan ya Teh, bukan cuman materi yang dikeluarkan tapi ada tenaga juga ya Teh dari teman-teman Sri Kandi yang dikeluarkan masak dari pagi gitu kan untuk mau ngeluarin dananya untuk bensin keliling-keliling ke daerah. Nah, itu belum yang itu kan. panasnya kan Iya, gitu ya Teh, panasnya, bagi-bagi berbagi makan. kayak gitu. Jadi benar-benar bukan cuman materi ya. Ada tenaga juga di situ. Terus Teh, kalau Sri Kandi, ngomong Sri Kandi, perempuan semua Teh? Ada sih laki-laki. Oh iya? Ada. Dan boleh? Boleh. Oh, saya kira harus Sri Kandi. Sebetulnya kan ini organisasi perempuan, tapi ada beberapa laki-laki yang di Facebook tuh boleh nggak ikutan anggota Sri Kandi. Oh, soalnya kece-kece gitu. jadi ya mereka tuh ya gitu. Namanya Sri Kandi. Sekarang laki-laki apa dulunya? Nah, itu yang sedang dipertanyakan ya, gitu kan. Cuman kalau mereka join, ya gitu. Kita cantik lah. Oh, jadi ada aja yang pengen ikutan. Ada beberapa itu. Boleh nggak ikut anggota Sri Kandi? Ya silahkan. Kalau nggak malu, nanti ketika acara perempuan semua gitu. Heboh ya sekarang kalau perempuan. Oh gitu. Jadi, nah sekarang tuh Teh kalau di daerah Tangerang udah paling banyak atau udah daerah mana aja sih yang udah ada Sri Kandinya? Sri Kandi, saya asli Tangerang. Kalau Sri Kandi Banten itu anggotanya lebih banyak di daerah provinsi sih, di Serang, di Pandeglang, Lebak. Pernah ada acara yang ngumpul semua Sri Kandi gitu nggak Teh? Pernah. Sebelum COVID gitu? Pernah. Itu terakhir mengadakan tahun 2018. Oh, itu ada acara apa tuh? Itu terakhir kita support Jokowi Amin waktu itu. Kayaknya waktu itu kita bikin 500 peserta sih waktu itu. Dan kegiatannya apa Teh waktu itu Teh? Deklarasi, terus kita acara setelah itu bakti sosial, bagi-bagi sembako. Kalau puasa tuh biasanya kita mengadakan kayak seperti itu gitu. Nah ini ngomong-ngomong puasa Teh, kan udah mau puasa sebentar lagi. Itu udah ada rencana belum sih dari Sri Kandi? Apa tuh Teh? Ya nggak jauh-jauh kan, sembako lagi. Sembako lagi. Kebutuhan ya, pokok. Benar itu sih ya. Karena puasa kan ya sahurnya bukannya. Memang benar-benar. Kebutuhan sesuai dengan kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan saja sih. Tapi udah di planning dari sekarang gitu ya, acara ininya nantinya. Bakti sosial, Bakti buka sosialnya. bersama dengan anak yatim atau seperti apa gitu. Iya sih ya. Pandemi sih ya Teh ya. Tadi saya tertarik sama yang masalah sekolah itu Teh yang di daerah pedalaman Banten itu ya. Kayaknya kan emang masih banyak banget yang belum paham lah dengan sekolah yang kayak gini. Belum juga ada keputusan untuk boleh sekolah offline gitu ya, harus yang online. Nah yang Teteh lihat tuh di tingkat SD, SMP atau SMA gitu Teh yang kira-kira sulit banget gitu untuk ngadepinnya. Itu lumayan di pihak sekolahnya tuh mungkin pandemi apa harus dibayar atau pemateri itu lumayan tertantang banget. Saya sampai 3 kali pendekatan baru masuk. Itu untuk masuk ke sekolahnya loh. Sekolahnya baru ya. Ke sekolah baru kita memberikan pengertian ke guru-gurunya, pelatihannya. Dari guru-guru nanti baru ke muridnya lagi. Ya Iklan dulu, iklan. Oh iya. Oke, makasih. Terima kasih. Dan akhirnya bisa masuk sampai ke guru-gurunya itu. Gitu. Gurunya baru ke muridnya. Nah, waktu itu penyuluhannya seperti apa Teh? Memberikan pelatihan saja bahwa ini ada cara menarik untuk mengajarkan kepada murid-murid dengan learning management system, pengetahuan aja, pengetahuan kepada pihak sekolah melalui learning management system gitu. Tapi akhirnya bisa juga ya. Bisa, walaupun ya lumayan tertatih ya. Iya benar-benar. Niatnya mau bantu tapi kadang-kadang suka salah paham gitu ya. Kadang-kadang kan niat baik itu tidak selalu diterima dengan baik. Nah itu harus kekeh berarti kalau punya niat baik ya Teh. Walaupun hasilnya akan baik, tapi memang perjuangannya harus ada. Tuh. Teh kalau selama tahun 2017 nih ya Teh, Teteh punya nggak sih cerita yang kayak mungkin cerita yang haru atau justru yang seru atau pengalaman-pengalaman apa aja gitu Teh selagi waktu masih jadi masih di Sri Kandi Banten ini? Pengalaman yang menarik itu ketika kemarin di Lebak itu kan yang kebanjiran yang lumayan banjir bandang itu kan kita memberikan bantuan dan itu tuh lumayan
kita tuh kayak mau ngebantu tapi perjalanannya itu naik turun ya Allah gitu. Kita naik mobil pick up. Itu luar biasa banget sih. Jadi cerita banget ya. Terus dipelukin sama ibu-ibu yang itu kayak nggak Nyes gitu ya kayaknya. gitu. Rasanya nggak makan juga, ya Allah, udah bahagia banget melihat mereka tersenyum itu. Itu Iya, yang bener paling sih. menarik banget, yang paling berkesan masuk ke daerah sana gitu. Iya benar. Bagaimana kita bisa membantu sesama gitu ya. Kayaknya aduh gitu. Luar biasa sih nih apa namanya? Sri Kandi ini. Kalau idenya itu Teh harus dari kan Teteh sekjen ya gitu. Harus dari yang sekjennya kah, ketuanya kah, atau anggotanya juga ini bebas aja gitu kalau mau ngomong ngide gitu. Oh, nggak apa-apa, ide mah semua juga Semua ya. ikut Ya berpartisipasi. kalau di grup tiba-tiba nih ada aja di sini hayu gitu ya. Misalnya pasti kan ada sebuah topik nih pembicaraan di grup nih di daerah sini ada kejadian ini atau terkait dengan perempuan, kekerasan perempuan, ibu dan anak. Itu juga kayaknya kita tetap akomodir sih keluhan-keluhan seperti apapun itu. Iya benar-benar. Nah itu bicara soal kayak kekerasan sama perempuan ya Teh. Kadang kan orang-orang daerah lagi-lagi masih agak tabu ya. Dia jadi kayak taruhlah ada pelecehan seksual gitu ya Teh. Bukannya ngomong gitu tapi kan malu gitu nutupin, atau dia KDRT tapi ya udahlah daripada digunjing gitu ya. Nah itu tuh yang sering dilakukan kalau ada yang kayak gitu gimana Teh? Nah, pernah ada kejadian di daerah Lebak. Saya mendengar cerita dari orang nih mengadu, dia pelakunya tidak mengadu karena yang tadi Mbak bilang kan bahwa dia tabu kan, apalagi kejadiannya sama orang tuanya gitu kan. Apa sih yang bisa Sri Kandi dilakukan? Ya kita coba membantu dia dekat secara bonding ya, emosional dulu. Nah, oh ini harus kemana, nanti baru kita kasih jembatan untuk ini harus kita laporkan kejadian ini. Tapi memang kadang-kadang kalau orang-orang yang di daerah yang itu, ya kita harus pendekatan emosionalnya benar-benar bahwa ini bukan sesuatu aib, ini harus kita bantu gitu kan. Nah, si pelakunya ini atau yang si korbannya ini kadang-kadang dia malu. Apalagi iya benar. Kayak daripada ngomong mending itu dia sih ya. Kalau yang kayak penyuluhan gitu Teh, misalnya dikumpulin perempuan-perempuan diedukasi bahwa kalau ada kekerasan baik itu fisik atau seksual harus berani ngomong gitu Teh. Sudah pernah ada kegiatan itu belum Teh? Itu kayaknya akan jadi konsentrasi kita nanti ke depan. Iya sih ya. Karena memang banyak banget di Banten ini kekerasan ibu dan anak itu masih banyak banget, terutama di daerah-daerah. Iya benar-benar. Makanya kemarin di Banten juga dibentuk RPA juga kan, Rumah apa tuh, Perlindungan Teh? Perempuan dan Anak gitu kan. Nah itu meliputi apa Teh di situ? Ya itu tentang perempuan dan seputar kehidupan perempuan dan anak, kekerasan di dalam rumah tangga, kasus perceraian yang tidak sesuai dengan amar putusan dan segala macam itu, kayaknya itu konsentrasi kita deh buat perempuan-perempuan di Banten. Iya, ya kita jangan mau ditindas lah sebagai ayo itu dia, jangan mau ditindas. Pokoknya satu kata tuh kalau buat Sri Kandi Banten ketika ada sebuah penindasan untuk perempuan, satu kata aja, apa lawan. Tuh? Lawan. Nah, yang di ghosting lawan nggak Teh? Laki-laki itu bukannya harus keras ya? Laki-laki harus keras? Tidak. Enggak dong. Ya kita keroyak Teh. Ada 4 nih. Laki-laki tidak harus keras, ya kan. Pelan pun ketika tatarannya sudah bagus ya untuk ke perempuan, penjelasannya itu kan tidak harus keras. Jadi ya gitu. Betul. Potongnya. Oh nggak bisa, kalau ini bisa panjang ini. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini aja Teh. Kan ini kayak kemarin pernah kata deklarasi gitu ya. Berarti intinya Sri Kandi itu di politik lah. Enggak juga, sosial. Oke, di sosial misalnya ya. Misalnya kayak kemarin kan misalnya mendukung ini. Itu kalau masalah mendukung itu ketidaksengajaan sebagai warga Banten, ada Ibu Presiden mau datang nih. Jadi deklarasi kita, jadi sebetulnya bukan, jadi memang
bukan frame-nya politik sih kita, lebih ke sosial saja. Ya, mungkin saya lebih Iya ke sih mungkin. ini aja. Ada nggak sih yang kontra gitu, nggak suka, ngebenci atau apa sesama tetangga? Pernah nggak sih ribut-ribut kayak gitu? Nggak menerima Organisasi kehadiran gitu, si Sri Kandi ini gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu ada nggak sih? Sejauh ini sih kita tidak memperdulikan orang yang tidak suka ke kita ya. Ya kita jalan jalan fokus sama yang untuk ke Sri Kandinya aja gitu. Karena kita sadar lah bahwa di dunia ini kan pasti ada yang suka dan tidak suka. Kita tidak terlalu memperdulikan orang yang tidak suka. Iya, benar. Dijadikan motivasi saja yang tidak suka. Betul Jadi, itu. Pengurusannya itu ada kepengurusan ketua. Ada. Bagaimana itu struktur? Strukturnya ada ketuanya Nia Purnamasari, saya sekjennya, ada bendaharanya, ada kepengurusannya. Lengkap gitu. Dari situ tapi antusiasnya lumayan teh ya. Banyak ya. Banyak. Saya itu di luar dugaan saya banget, 500 gitu kan. Jadi masa iya nanganin sebanten nggak bisa gitu ya. Iya kan kalau kita coba uang kas itu misalnya nggak harus besar ya. Ada yang 5.000 atau 10.000 dikumpulkan. Misalnya jadi 500.000 bisa kebeli beras untuk berapa? Kita masak. Iya, benar. Bisa kan? Iya, bisa buat dijadikan Jumat itu makan gitu ya. nasi, Iya, kan? benar. Yang penting gitu sih ya. Cari Niat bersedekahnya saja dulu, niat baiknya aja dulu. perempuan, bicara soal perempuan. Buat Teteh tuh perempuan tuh apa sih teh definisi perempuan? Perempuan itu buat saya perempuan adalah makhluk yang lembut, ya kan? Dia penyayang, dia kuat. Bener itu dia. terus lama-lama curhat gitu. Kayaknya ini curhat yang Curhat bertanya ini. ini. Jadi lagi digiring nih mau ke sana. Opininya lagi digiring ke sana nih, mau curhat dia nih. Kenapa namanya Sri Kandi? Ya Kak. Ada orang yang perempuan yang tertindas yang masuk Iya, bener. Jadi perempuan itu hebat ya, udah lemah. Apa tadi? Lembut tuh. Udah lembut, penyabar ya kan. Kuat juga tapi ya kan. Terus Kuat. aja baik-baikin sendiri. Itu dia, betul. Ditambahin rewel. Gak aja sebenarnya nggak rewel. Kalau laki-lakinya ngertiin kan kita mah nggak rewel gitu ya. bisa video kalau ya. Aduh. Sri Kandi tadi ada yang ngomong teh. Kenapa namanya Sri Kandi? Kenapa namanya Sri Kandi? Itu sih sebetulnya nama Sri Kandi itu juga kita pencetusnya itu apa ya, ini kita organisasi ini apa gitu kan, agar mudah diingat, mudah dikenal, mudah familiar. Jadi Ya bukan udahlah, singkatan ya? bukan singkatan, bukan. Udah aja Sri Kandi aja gitu kan. Karena di Banten juga organisasi perempuan banyak sih. Sebenarnya ya. Tapi agar ketika kita berdiri terus banyak diminati gitu kan, apa ya namanya, mudah diingat. Kan kita kalau membuat organisasi atau membuat kumpulan kalau nggak mudah diingat juga orang-orang apa ya gitu kan. Kalau singkatan ada Iya, jangan gitu ya. Ya udahlah Sri Kandi, Sri Kandi aja gitu. Aku nggak Sri Mulyani. Ibu Menteri gitu. Kalau dukungan dari pemerintah daerah sendiri ada gak teh? Atau pernah dapat dukungan atau cek aja itulah jalan sendiri gitu? Oh, kalau dukungan mah dari berbagai elemen mendukung sih terbentuknya Sri Kandi gitu. Tapi kalau secara finansial tidak ada yang mendukung, mensupport kita tuh tidak ada. Ya siapa tahu ya abis ini. Bendaharanya siap-siap. Iya, Medsosnya ada. Iya, ada medsosnya. Di Facebook itu di Sri Kandi Banten ada. Oh, Sri Kandi Banten tuh yang mau join bisa lewat situ juga bisa kan ya teh ya? Bisa gitu. Dia mau nanya lagi. Sri Kandi afiliasinya kemana? Nah itu kita lagi-lagi tidak berbicara afiliasi lagi. Kita nggak mau diintervensi, nggak mau terintervensi gitu kan. Makanya lagi-lagi
kita selalu berbicara bahwa Sri Kandi itu organisasi sosial, gitu. Jadi tidak memberikan dukungan ke siapapun. Kalau yang Sri Kandi lakukan nih, misalnya ada pengaduan tadi kan ada rumah apa tuh teh? Rumah perempuan dan anak. Nah itu kan jadi kayak satu wadah buat mereka cerita gitu kali ya teh. Nah itu tuh pendekatannya seperti apa sih teh? Kayak bisa sampai orang mau datang? Harus ada yang mengadu. Kita bagaimana tahu di sana ada kejadian, ada tindakan kekerasan atau tidak kalau tidak ada yang mengadu ke kita, atau kita mendengar, ya kan? Bagaimana kita akan didengar kalau kita nggak mendengar, ya kan? Iya betul. Nah dari situ teh pendekatan yang seperti apa yang kira-kira, misalnya kayak teteh kasih kita aja atau emang ada khususnya misalnya kayak dari Sri Kandi nyediain psikolog mungkin gitu atau Iya, gimana? itu kalau ke RPA lebih ke RPA-nya bukan dari Sri Kandi-nya. Jadi Sri Kandi hanya menjembatani saja. Oke. Ketika ada sebuah tindakan atau kejadian mengenai perempuan dan anak, perempuan lebih fokus ya ke perempuan gitu. Kita dengar, perlu kita bantu, memang harus dibantu, nanti kita jembatani. Gitu. Dari 2017 itu teh kasus perempuan yang paling banyak itu terkait apa sih teh, kekerasan kah atau justru kemiskinan atau Pemerkosaan tuh ada kejadian kemarin itu di Lebak itu bapak kandungnya sendiri. Iya. Itu di daerah itu banyak sekali banget. Bahkan ada yang dengan tetangganya. Gitu kan. Itu kita benar-benar fokus itu ke sana. Jadi masih ya kasus pelecehan seksual itu masih marak, masih benar-benar jadi kasus yang Apa itu? Buat kalian-kalian semua perempuan-perempuan yang merasa kaumnya terjolimi, ya kita bantu itu nggak harus di Sri Kandi aja. Mbak sendiri mau bantu, ya berani mengeluarkan finansial, tenaga dan pikiran itu buat mereka gitu. Ya kita nggak ada yang dibayar, nggak ada yang digaji. Yang ngegaji kita hanya Allah. Nah, itu dia. Digaji pakai pahala gimana ya teh kan? Gitu. Nggak kelihatan sih, Nggak kelihatan. tapi Itu sih yang aku mau tekankan ke semua perempuan. Mungkin mudah-mudahan juga nanti progresnya jadi Sri Kandi-nya di Indonesia gitu kan. Iya, mudah-mudahan. Ya itu kita berani mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk teman-teman gitu. Yang ngegaji kita hanya Allah. Iya, betul. Nah, teh pesannya nih teh buat yang di luar Sri Kandi ya, perempuan-perempuan kayak saya dan mungkin yang nonton yang perempuan, itu tuh apa sih pesan buat mereka? Tolong bantu sesama misalnya. Kayak saya kan aja kadang mungkin saya pikir kalau di transportasi umum misalnya ya, saya ngelihat kok ada yang dicopet atau yang ada dilecehkan, itu kayak saya aduh ngomong nggak ya, ntar kalau ngomong gue yang kena, kan kadang kita mikirnya gitu ya teh. Nah itu mencari aman, bicara. Nah itu dia pesannya nih buat yang masih mikir-mikir kayak gitu tuh apa teh? Lawan. Saya selalu bilang satu kata, lawan, bicara. Kita melawan itu tidak harus dengan tindakan kekerasan. Perempuan bertindak apa sih kalau kita keras? Laki-laki jauh lebih punya tenaga, lebih powernya lebih kuat dari itu. Ya kita cuman bisa melawan itu dengan pengetahuan kita, dengan knowledge kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan Benar. untuk melawan laki-laki yang menindas kita. Iya benar. Jadi intinya berani, jadi saling bantu ya, entah itu di transportasi umum atau di fasilitas umum lainnya ya teh. Kalau ada melihat perempuan yang merasa kayak wah ini udah mau ditindas atau dizolimi, bantu gitu ya teh, bantu gitu caranya. Lawan tuh pokoknya harus lawan, jangan mau ditindas. Tapi saya tidak mengajarkan ke ibu-ibu melawan suaminya ya. Itu beda, jangan kalau yang itu. Iya, hanya untuk kasus tertentu saja gitu. Betul sekali, betul. Terus mungkin ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kayaknya udah cukup. Terakhir nih teh ya, dari Sri Kandi itu mau kasih knowledge apa buat perempuan-perempuan di Indonesia yang selama ini, kesimpulannya lah intinya dari yang teteh udah join dari 2017 itu sampai sekarang gitu, dengan
apa yang sudah dilakukan Sri Kandi mungkin gitu, kemudian terus pesannya apa buat seluruh perempuan di Indonesia? Seluruh perempuan di Indonesia pengetahuan sebagai perempuan ya, sebagai perempuan ternyata pengetahuan itu sebagai perempuan pengetahuan itu sangat penting banget gitu kan. Kita juga tidak bisa mempercayai 100% ya bagaimana laki-laki itu memperdayai perempuan itu. Maka saya lagi-lagi selalu bilang dengan kata lawan gitu kan. Karena wajib banget perempuan itu punya pengetahuan, keimanan, wawasan ya kan untuk menjaga diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa menjaga diri kita sendiri, kita sudah bisa menjaga anak-anak kita. Nah itu dia ya Teh. Kan perempuan mah ibu ya perannya ya, madrasahnya anak gitu. Gimana jadi madrasah kalau nggak ada wawasan kan gitu ya Teh. Gitu. Wah, luar biasa. Dan tidak harus sekolah tinggi. Ya betul. Wawasan itu bisa digali lewat membaca, bersosialisasi. Bersosialisasi juga nggak harus bergosip sih. Nah itu dia. Kalau udah waduh. Karena ibu-ibu jangan salah ya dengan arisan, jadi malahnya bergosip. Ini arisannya beli tasnya di mana gitu. Lebih baik kalau kita sih lebih ke produktifnya. Apa sih yang bisa kita bagi buat peranan ke perempuan-perempuan berbagi aja sih. Intinya gitu. Oke, Sobat Ngopi, sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita nggak apa-apa ya Teh kalau nanti diundang lagi kita ngobrol-ngobrol atau mungkin ada kegiatan apa ntar kita ikut. Oke, Saya mau daftar aja di Sri Kandi. Yang lain gimana? Daftar juga ya. Tunggu. Sekian dulu ya Sobat Ngopi, ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.